Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil survei pada negara Arab Saudi. Sebelum menerangkan, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Agus Setianingsih, Desi Indah Mardiana, Debbie Febrianti, Nabila, Nikmatul Nur Azizah, Rizka Wulandari, dan Widya Laila Ramadhani. Nah, teknik survei yang terdapat di negara Arab Saudi itu terbagi menjadi dua, di antaranya. Yang pertama yaitu teknik in-home survey. Teknik in-home survey ini dilakukan dengan melalui kunjungan ke tempat tinggal responden satu persatu untuk sebuah pengumpulan data dari rumah ke rumah yang dimana teknik ini telah diterjunkan petugas lapangan yang bertanggung jawab untuk mendata dari rumah penduduk. Nah, petugas ini pun berasal dari warga Arab Saudi yang memenuhi syarat untuk mengemban tugas tersebut. Kemudian ke teknik yang kedua, yaitu teknik internet interview. Nah, teknik ini sebuah metode di mana survei yang dilakukan dengan mengunggah kuesioner ke sebuah situs, sehingga warga negara Arab Saudi dapat mengakses dari e-portal dan mengisi formulir yang sudah disediakan. Kemudian lanjut ke pelaksanaan survei. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan survei. Jadi, pelaksanaan survei ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu survei kepuasan masyarakat, yang kedua survei penduduk, yang ketiga survei kesehatan, yang keempat survei kelahiran dan kematian, dan yang kelima yaitu survei angka kerja. Pada kali ini saya akan membahas mengenai survei kepuasan masyarakat. Jadi, survei kepuasan masyarakat ini adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan publik. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ada survei penduduk. Survei penduduk merupakan kumpulan data-data yang telah dilakukan dari contoh sampel seluruh populasi menggunakan metode statistika untuk mendapat seluruh populasi di wilayah tersebut. Survei ini dilakukan antara lain ingin mengetahui jumlah penduduk, persebaran, karakteristik penduduk, karakteristik perumahan, dan komposisi penduduk. Survei penduduk yang dilakukan oleh negara Arab Saudi berturut-turut dari tahun 2008 hingga tahun 2019 mengalami angka kenaikan yang sangat signifikan. Pelaksanaan survei yang ketiga adalah survei kesehatan. Badan Statistik Arab Saudi atau Gastat mengatakan bahwa survei dilakukan sesuai dengan standar internasional yang diadopsi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Gastat mengatakan bahwa hasil statistik ini akan menjadi sumber utama informasi demografis untuk mempersiapkan rencana pengembangan di sektor perawatan kesehatan dan sosial di tingkat nasional. Seperti yang dilansir dari Saudi Gazette pada hari Minggu tanggal 29 Juni tahun 2018, berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 94,2% penduduk Arab Saudi di atas usia 15 tahun berada dalam kesehatan yang baik. Sebanyak 25,4% di atas usia 15 tahun melakukan pemeriksaan medis setidaknya sekali dalam setahun untuk meyakinkan tentang kesehatan mereka. Hasil survei juga menunjukkan bahwa penyakit kronis hanya diderita oleh orang-orang di atas 65 tahun, terutama di kalangan wanita. Sementara itu, hanya 8,5% di atas usia 15 tahun yang menderita diabetes dan diderita kebanyakan oleh laki-laki. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk pelaksanaan yang keempat, yaitu survei kelahiran dan kematian.
Arab Saudi berada di peringkat ke-111 dibandingkan dengan dunia dengan angka kelahiran 18,1 kelahiran per 1.000 orang pada tahun 2019. Angka kematian negara ini menempati peringkat ke-220 di seluruh dunia dengan 3,3 kematian per 1.000 orang. Angka kematian bayi telah menurun secara dramatis dalam 20 tahun terakhir dari 25,3 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1995 menjadi 6,3 kematian pada tahun 2017. Angka kelahiran di Arab Saudi tinggi tetapi angka kematiannya rendah karena dapat dikaitkan dengan peningkatan akses hingga perawatan kesehatan modern di seluruh negeri. Peringkat ke-26 di dunia untuk kualitas sistem perawatan kesehatan. Penyebab angka kematian bayi rendah. Selain itu juga ada dijelaskan kalau perawatan kesehatan selama kehamilan dan peningkatan penggunaan vaksinasi juga menyebabkan penurunan angka kematian bayi dan peningkatan harapan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk pelaksanaan survei yang kelima, yaitu survei angka kerja. Survei angkatan kerja yang dirilis oleh Otoritas Umum Statistik atau Gastat menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di negara Arab Saudi turun di bawah 12% pada kuartal pertama untuk pertama kalinya dalam 4 tahun. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada bulan Januari di tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di negara Arab Saudi menurun menjadi 11,8% pada kuartal pertama di tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu di tahun 2019, angka pengangguran yaitu mencapai 12,5%. Jadi jika dibandingkan dengan tahun sekarang, di tahun 2020, tingkat pengangguran di negara Arab Saudi menurun. Angka-angka ini juga mencerminkan peningkatan tingkat partisipasi total angkatan kerja menjadi 58,2% dalam 3 bulan pertama di tahun 2020. Angka ini melonjak mencapai 1,8 poin persentase dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Untuk tingkat pengangguran pada perempuan di negara Arab Saudi mencapai 28,2% pada kuartal pertama di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka pengangguran pada perempuan di negara Arab Saudi lebih rendah, yaitu 2,7 poin persentase lebih rendah. Sementara itu, untuk tingkat pengangguran pada laki-laki di negara Arab Saudi naik menjadi 5,6%, 0,6 poin persentase lebih tinggi dari tingkat kuartal terakhir di tahun 2019. Statistik pasar tenaga kerja yang disusun oleh dua sumber utama, yaitu yang pertama survei angkatan kerja yang merupakan survei rumah tangga yang dilakukan oleh Gastat dan memberikan indikator paling penting dari pasar tenaga kerja seperti tingkat partisipasi pengangguran dan angkatan kerja. Sumber yang kedua yaitu data administrasi yang dicatat dan diperbarui oleh lembaga pemerintah terkait dengan pasar tenaga kerja. Metode survei dibagi menjadi dua, yaitu survei periodik dan survei seketika. Untuk mengambil salah satu contoh bentuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, yaitu dilakukan dengan teknik mengisi kuesioner yang dilakukan oleh petugas unit pelayanan serta diadakannya pengujian kualitas dan validitas data atau data pendapat masyarakat yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden. Untuk metode survei itu sendiri, artinya yang pertama survei periodik, artinya survei yang dilakukan secara berulang dalam interval waktu tertentu, misalnya mingguan, bulanan, triwulan, maupun tahunan. Yang kedua, survei seketika, artinya survei yang dilaksanakan hanya satu kali dalam jangka waktu panjang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.